Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Ta'lim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama Ketua DKM dan segenap pengurus DKM, pengurus Majlis Ta'lim dan pengurus lingkungan yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita buka dan kita awali pengajian kita malam hari ini dengan sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah dan barokah daripada surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat, afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah luaskan pada kita rezeki yang halal, yang tayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat husnul khatimah dan ridhonya fi dunya wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para salihin yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semua selalu mendapati limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Dan juga Fatihah ini kita tujukan untuk Al-Waqib Bapak Haji Asyur Dainitara. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin, dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Lillahi ta'ala bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa dzurriyyati radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abil Hasan As-Sazili, wila hadrati Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila hadrati Sultan Auliya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, wila hadrati Syekh Radin Abdul Razak At-Tarmasi wala Syekh Abdul Salam, wila hadrati Syekh Hudar bin Hasan, wila hadrati Syekh Mbah Penjalu, wila hadrati Sayyidina Khadir alaihi salam, wila hadrati Syekh Ramoke Mustaqim bin Husain, wala Syekh Ramoke Abdul Jalil Mustaqim, wala hadrati Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wala Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wala hadrati Syekh Salahuddin Al-Ayyubi bin Ki Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furuhim wa syayhim wa talamizihim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, wali jami'il awliya tis'ah alladhina fi Indonesia, wali jami'i arwahi abaina wa ummahatina dadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alina masyaykhina muallimina wa asatizatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan masalah hijrah, makna dan hikmah yang terkandung di dalam peristiwa hijrah. Pada kajian yang lalu, kalau tidak salah sampai mana? Tuh kan, sampai mana? Sampai Nabi udah berangkat belum? Udah. Ya. Jadi saya mulai atau saya ulang dari ketika malam hari itu ya, 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi saya ulang lagi, lahir, hijrah dan wafatnya Nabi itu waktunya sama. Artinya tanggalnya, harinya dan bulannya sama. Jadi tanggal harinya Senin 12 Rabiul Awal. Jadi ketika Nabi berada malam itu ya, malam Seninnya di rumah beliau bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau pertama bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siap enggak kamu nemanin, dampingin saya untuk perjalanan hijrah? Beliau Abu Bakar As-Siddiq menjawab, siap ya Rasulullah. Taruhannya nyawa Abu Bakar ini. Saya, jiwa, raga dan harta untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang tidak akan pernah kita temukan dalam kehidupan umat Islam di zaman sekarang ini. Abu Bakar itu teratas dari semua sahabat. Beliau itu 100% Pak. 100% jiwa, raga, harta untuk Allah dan Rasulullah. Kita berapa persen? Berapa persen kita? Bingung ya? Iya, kita kalau bercermin ke sejarah, ini pentingnya sejarah gitu. Mana kata Bung Karno, jas merah itu penting. Ya, jas merah apa? Jangan melupakan sejarah. Itu kata Bung Karno. Apalagi kita umat Islam dan umat Islam ini punya perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ya kan sekarang sudah 1448. Ya berarti sepanjang itu. Ya kan udah mendekati 15 abad perjalanan kita umat Islam dalam sejarah. Nah, dari perjalanan sejarah Islam dan umat Islam ini ya perlu dan penting kita telusurin untuk kita jadikan bahan pelajaran, renungan dan pendidikan untuk diri kita masing-masing. Ya seperti Abu Bakar kok sampai bisa? Ya itulah. Kenapa sampai bisa? Kalau beliau bisa 100%, terus kita bisanya berapa? Nah kan gitu, kita tanya sama diri kita. Jadi biar nanti ada apa? Ada efek positif di dalam hati kita. Di kita itu kalau bercermin ke sejarah itu Pak, malu kita. Ya kan kita ngaku-ngaku cinta sama Allah, sama Rasulullah. Ya, ngaku-ngaku muslim, ngaku-ngaku orang baik, ngaku-ngaku orang taat, ya rajin ibadah. Tapi nyatanya yang kita berikan untuk Allah dan Rasulullah mungkin 1% aja belum Pak kita. Kita masih kebanyakan buat anak, istri, ya kan keluarga, ya masih muter-muter di situ. Nah, dulu sahabat dan umat Islam dulu itu udah semuanya tercurah kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena memang itu yang hakiki.
Yang sebenarnya itu yang harus kita jalanin umat Islam. Di dunia mau apa sih kita? Ya kan mau kaya aja juga kagak bisa. Bisa kaya? Kagak bisa Pak. Oh lu bisa sih anu. Kagak, itu kelihatannya doang kaya. Ntar juga waktunya miskin. Asalkan ruhnya keluar jadi miskin nggak? Miskin. Tuh. Ya, kita maunya jabatan tinggi. Ya Allah kita mau punya jabatan tinggi apa? Setinggi apa? Sutet. Ya kan setinggi Monas. Mau setinggi menara Eiffel di Paris. Ya agak bisa. Ntar juga waktunya jatuh. Ya kan? Malah nggak usah tinggi-tinggi. Sebab kalau ketinggian nanti jatuhnya tambah apa? tambah tambah telak begitu Pak. Tambah berasa karena ketinggian jabatannya. Gitu Pak. Waktunya juga habis. Itu yang tidak ada habisnya itu Allah. Maka hidup kita dan itu sudah ditunjukkan oleh umat Islam generasi awal. Pak. Mereka hidupnya nggak bergantung kepada apapun dan siapapun kecuali Allah dan Rasulullah. Itu aja Pak. Nah, Abu Bakar ini yang teratas Pak. Ya. Nah Abu Bakar sudah jawab seperti itu. Nabi girang Pak punya sahabat kualitasnya itu betul-betul luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain Pak. Punya pengikut, punya teman, punya sahabat kayak Abu Bakar tuh gak ada. Dulu mungkin pernah saya bilang, Abu Bakar itu Nabi pernah bilang, iman kalian kumpulin jadiin satu. Dengan imannya Abu Bakar sendiri satu orang, timbang. Pasti lebih berat imannya Abu Bakar. Tuh. Kalau di antara kalian kata Nabi pengen melihat figur Nabi Ibrahim, kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat Abu Bakar. Ya. Tuh Pak, sampai segitu. Ya. Bahkan kalau kalian ingin melihat para nabi kaum Bani Israel, lihat Nabi Ibrahim. Artinya puluhan Pak, nabi-nabi yang Allah turunkan kepada kaum Bani Israel. Kemudian dibandingkan dengan satu Abu Bakar, itu masih ngimbang Pak. Padahal Abu Bakar bukan nabi. Bukan nabi Abu Bakar Pak, sahabat nabi. Tapi kalau ditimbang dengan nabinya kaum Bani Israel Pak, itu sejajar. Orang Bani Israel itu nabinya banyak Pak. Ya, nabinya itu ratusan. Bani Israel. Makanya mereka bangga, suka geblak dada. Ya, Bani Israel ini keturunan yang paling apa? Yang paling disayang oleh Allah. Buktinya apa? Nabi-nabi kami banyak. Padahal semua nabi yang diutus ke Bani Israel dibunuh oleh mereka Pak. Tapi mereka bangga bahwa mereka paling disayang oleh Allah. Aneh ya. Iya disayang bagaimana orang nabi-nabi Allah dibunuh. Ya iya. Terakhir Nabi Isa kan. Cuman gagal. Kalau Nabi Isa gagal Pak. Kenapa? Karena Allah turun tangan langsung diangkat Nabi Isa ke langit. Yang dibunuh adalah muridnya Nabi Isa yang durhaka. Jadi kalau ketika Nabi Isa Pak, seorang nabi, seorang rasul punya murid durhaka. Bisa, bisa. Apalagi macam saya, ya kan punya murid ada yang durhaka. Biarin amat. Iya, ya ada murid-murid pasti ada aja yang durhaka. Biarin amat orang. Jangankan saya, Nabi Isa aja punya murid ada yang durhaka. Ya, punya murid cuma 12 Pak Nabi Isa. Satu durhaka, itu yang namanya Yudas. Dia yang ngunjukin persembunyian atau tempat tinggalnya Nabi Isa. Ketika ditanya oleh bala tentara Romawi, di mana Isa? Di sono, ayo ikutin saya. Nabi Isa dikejar, ayo ikutin saya. Nah pas Nabi Isa diangkat, nah muridnya Yudas ini sampai di tempat Nabi Isa, nah dialah yang diserupakan oleh Allah mirip dengan Nabi Isa. Tuh, ya. Nah, jadi kualitas Abu Bakar, kepribadian beliau, ruh, jiwa,
itu menyamai kaum nabinya kaum Bani Israel, Pak. Luar biasa kita ya umat Islam ini punya istilahnya tokoh-tokoh besar, bukan besar di bumi doang, Pak. Bukan istimewa di bumi doang, tapi sampai langit ketujuh, Pak. Iya, para malaikat itu sungkan loh Pak sama Abu Bakar. Iya, sungkan Pak. Sama Umar bin Khattab. Pokoknya sahabat-sahabat Nabi itu semuanya para malaikat hormat semua Pak. Sungkan. Kenapa? Pertama, karena memang sahabat Nabi. Kedua, dalam peringkat kebeningan ruh, jiwa, itu memang teratas Pak. Terutama Abu Bakar. Ya, sampai beliau punya anak aja putri itu Pak. Bahasanya itu diinfakin. Orang diinfakin coba Pak. Ya kan sampai Nabi sempat bingung. Kalau kemarin-kemarin duit. Ya kan onta, kuda, emas. Ya kan tanah. Apa aja itu buat Nabi. Sampai anak buat engkau ya Rasulullah. Cuman kan beda urusannya kan kalau udah anak. Orang, manusia, lawan jenis. Tujuan Abu Bakar untuk membantu perjuangan Rasulullah. Ya prosesnya ya tentunya melalui akad nikah. Bocah masih ingusan, masih bau kencur. Udah 7 tahun Pak Siti Aisyah diserahin ke Nabi. Nabi bingung bagaimana. Ya udah dipinang aja dulu. Baru nanti 9 tahun dinikahkan. Ya, yang nikahin Allah Pak. Saksinya Jibril. Bukan RT. Bukan RW. Bukan tokoh masyarakat Pak. Saksinya Jibril. Tuh ya. Aisyah tuh nikah sama Nabi begitu Pak. Bukan berdasarkan hawa nafsu, kan ada fitnahan dari kaum orientalis itu. Ya, orientalis itu sarjana barat yang mempelajari Islam tapi untuk menghancurkan Islam. Itu orientalis Pak. Jadi banyak cendekiawan sarjana barat ya non muslim mengkaji Islam itu sedalam-dalamnya Pak. Ya macam kelas-kelas kita begini Pak kalah sama dia. Iya dia mah nahwu sorob ya, Alfiyah itu Ibnu Malik tuh 1000 bait syair itu hafal, Al-Qur'an hafal Pak. Itu orientalis Pak. Tapi mereka belajar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya ya hati-hati kalau di perpustakaan itu banyak buku-buku Islam isinya itu justru menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan ulama. Ya itu banyak Pak di toko-toko buku Islam. Kalau yang nggak punya dasar tuh bisa aja dia langsung beli buku dia baca ya kan. Padahal itu racun Pak. Itu orientalis. Ya. Nah kita kembali ke rumah Rasulullah setelah Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib juga ditanya oleh Nabi, Ali kamu mau nggak usah ikut hijrah, kamu nanti aja belakangan ya. Kamu sementara ini nunggu rumah aja, tinggal di rumah. Kamu silakan tidur di tempat tidur saya, itu ada selimut saya pakai. Ya Allah Pak, pakai selimut Nabi. Yang lain mah Pak nyolek aja susah. Ya, untuk nyolek sorban Nabi. Ya, kalau bahasanya kan apa yang ada pada Nabi Pak, itu semuanya penuh keberkahan. Jangankan hal-hal kayak pakaian, air ludah Pak. Ludahnya Nabi itu penuh keberkahan dan bisa menjadi obat. Ludah masih mendingan Pak. Ada salah seorang sahabat bilang, seandainya Rasulullah BAB Pak buang air dan kelihatan bentuknya nyata, saya ambil. Ada sahabat sampai begitu Pak. Cuman Nabi itu ketika buang-buang air itu gak ada Pak. Ya, beliau tetap buang air cuman hilang begitu aja. Gak kayak kita. Ya kan? Iya kita mah udah bentuknya ada, baunya juga ketinggalan malah. Ya kan? Nabi gak ada. Andai kata ada, ya bentuknya kelihatan, diambil Pak sama sahabat. Gitu. Tapi Nabi juga mengarahkan jangan sampai kayak gitu. Pernah ada sahabat gitu ya yang ketika Nabi menjelang wafatnya Pak,
itu ada sahabat yang kan Nabi nyampein, saya ini mungkin punya salah kepada kalian sedikit ataupun banyak. Kalau ada di antara kalian yang merasa saya punya salah, silakan komplain, silakan ya tuntut saya. Ada kan sahabat yang berdiri, saya ya Rasulullah, boleh saya deketin kamu? Langsung. Abu Bakar, terutama Umar, langsung berdiri juga. Kamu jangan sembarangan. Salah apa Nabi sama kamu? Ituin Pak. Pokoknya urusan saya itu sama Nabi, kamu gak usah ikut campur. Umar, nggak bisa. Kamu berurusan dengan beliau, berurusan dengan saya. Rangkai dulu mayat saya. Umar bin Khattab begitu Pak, pembelaannya kepada Nabi. Masa Nabi salah sama kamu? Kamu kali yang salah sama Nabi. Buktinya ini salah kamu. Begitu diomelin Pak. Nabi cuman senyum. Umar, nggak usah kayak gitu. Biarkan dia menuntut saya. Daripada nanti dia menuntut saya di akhirat. Tuh Nabi begitu Pak. Sangat lembut beliau. Ya, orang kayak begitu, maka kalau kita, ya Umar udah gede aja paling itu badar buat orang. Kalau kita mau malah nganuin, Nabi nggak, jangan Umar, jangan diomelin. Bisa jadi memang saya salah. Biarin dia nuntut haknya. Daripada nanti dia nuntut saya di akhirat, saya berat. Tuh, kita kalau udah berurusan sama orang Pak, makanya hati-hati. Ya. Nabi sampai begitu udah. Akhirnya tuh sahabat Nabi itu maju terus Pak, mendekati Nabi. Dia bukan untuk memukul, bukan untuk menggaplok atau apa, membacok atau apa, enggak. Memeluk Nabi Pak. Ya, dia peluk langsung Nabi. Sambil nangis. Dengan harapan apa? Dengan pelukan itu, Allah maafin saya. Allah masukkan saya ke dalam surga. Saya ini orang gak baik ya Rasulullah. Saya bukan orang yang banyak pahala. Saya bukan orang yang banyak taat. Maka saya berharap kamu bisa memberikan syafaat kepada saya. Begitu doang. Umar dalam hatinya, ya kali dia mau mukul, mau ngapain, udah siap-siap aja nih kalau umpamanya dia macam-macam Nabi. Enggak, cuma pengen meluk Nabi, itu berat. Pakaian apa, lah itu selimut Nabi. Lah giliran Ali dipersilakan pakai Pak. Buat tidur selimutnya selimut Nabi. Ini juga kan berarti menunjukkan Ali bukan orang sembarangan. Ya, Prabu Siliwangi Raja Pajajaran pernah berguru dan menjadi murid Sayyidina Ali dalam salah satu babat Tanah Pasundan. Riwayat Prabu Siliwangi. Ya, itu Mbah Penjaluh itu ya di Ciamis kan banyak udah tuh dari kita yang ziarah ke sana tuh. Ya, dulu-dulu kan kebanyakan fokus ke Syekh Abdul Muhyi Pemijahan. Sekarang udah banyak yang tahu ke makam Mbah Penjaluh Ciamis. Itu makamnya di sebuah kayak pulau gitu, kelilingnya danau. Hutan, banyak kalong-kalong gede. Itu adalah muridnya Sayyidina Ali. Ya, Mbah Penjaluh itu. Ya, itu danaunya nggak pernah kering Pak. Meskipun kalau musim panas danau-danau yang lain kering, dia enggak. Dari situ persawahan, pertanian, airnya dari situ Pak. Tuh, ya, itu dulunya ya lobang aja gitu Pak, kering nggak ada airnya. Cuman Syekh Mbah Penjaluh itu belajar kepada siapa? Sayyidina Ali, dan setelah beliau pulang ke Indonesia bawa air pakai batok, air Zam-Zam Pak, pulang ke Jawa. Nah airnya ditumpahin ke situ. Jadi danau. Itu karomah namanya. Ya, karomah danau Syekh Mbah Penjaluh itu di Ciamis. Ya. Nah jadi Ali bukan orang sembarangan. Beliau itu babul ulum, pintu gerbangnya ilmu. Semua ilmu apa aja Pak? Ilmu dunia, ilmu akhirat, itu kalau ditelusurin silsilahnya pasti sampai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah. Tuh, itu luar biasa. Ya. Nah, Ali dibilang begitu, siap ya Rasulullah. Ali, kamu jangan siap-siap doang. Ya, ini urusannya juga nyawa, sama. Lihat di luar. Di luar itu udah pendekar-pendekar Mekah, udah penuh mengelilingi rumah Nabi. Ya, kata Ali apa?
siap saya Rasulullah. Ya, saya punya jiwa cuma satu. Dan tidak akan pernah saya berikan kepada siapapun jiwa itu. Kecuali kepada Allah dan engkau sebagai Rasulnya. Itu Pak. Jadi hidup kita itu justru yang paling pertama-tama. Jiwa kita, roh kita itu untuk siapa? Dari Allah kan itu. Tapi kita kenapa? Kita serahkan kepada dunia. Coba. Jiwa kita yang bersih, yang bening. Kok malah kita kasih ke dunia. Ya ke dunia itu kita kasih buat jabatan, buat harta, buat perempuan. Ya udah jadi kotor jiwa kita. Ya kalau udah kotor ya nggak bisa naik ke langit. Ya kan? Dan jiwa kita nanti jadi busuk baunya ketika kita dipanggil oleh Allah. Ya, makanya kita urusan dunia fisik aja Pak. Duit silakan banyak, nggak apa-apa, jabatan boleh tinggi, tapi di luar-luar aja. Jangan dimasukin ke hati, jangan dimasukin ke jiwa. Artinya dibelain, diusahain mati-matian, nggak usah. Mau ngapain? Orang kita di dunia bentaran banget, singkat, ya kan? Ngejar jabatan, kedudukan, kekuasaan, sampai mati-matian apa aja ditabrak. Tabrak sini, tabrak sono. Ya kan, mamang mau ponakan sampai putus. Engkong mencucu putus, sepupu putus, gara-gara apa? Ya itu, gara-gara jabatan, gara-gara harta, gara-gara perempuan, macam-macam lah. Ya, lucu jadinya Pak, jangan ya. Kita nggak usah ke sono ngapain. Umat Islam ini diistimewakan oleh Allah sepanjang target dan tujuan hidupnya adalah ridhonya dan ridho Rasulullah. Gitu ya. Nah, jadi begitu udah sepakat ya. Nabi itu udah ya sekitar jam 3-an lah ya waktu sahur. Nabi ngintip lagi tuh di balik apa namanya pagar. Karena memang rumah Nabi itu sangat sederhana Pak. Ya kan bilik kalau istilah kita. Pemimpin Nabi, pemimpin Rasul, pemimpin alam semesta, rumahnya bilik Pak. Ya, gak ada jabatan dunia maupun jabatan akhirat yang mengalahkan tinggi jabatan Rasulullah. Tapi rumahnya bilik, ya pintunya gak ada daun pintunya Pak, cuman pakai ditutup pakai kain yang udah apa? Udah lusuh Pak, dekil. Tuh satu ruangan itu udah tempat tidur, masak, udah semua satu ruangan di situ, ya. Atapnya, anunya gentengnya daun-daun korma. Kalau kita mungkin di Indonesia pakai jerami padi. Itu rumah Rasulullah. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Tidur, kalau kayak kita mungkin di Indonesia pakai balai pelupuh, Pak. Oh kan balai pelupuh yang dari bambu. Iya tuh, Nabi, Pak. Ya, seperti itu. Makanya begitu Umar datang melihat Rasulullah, kok ada jeplakan tikar di pipi. Langsung Umar Pak, orang yang begitu keras, tegas. Beliau nggak tegang lihat Nabi Pak, nangis. Sampai bilang Umar kepada Nabi, ya Rasulullah izin saya pulang dulu sebentar. Lah kamu baru sampai kau udah mau. Emang ada apa? Saya punya permadani yang tebel, lembut, halus. Permadani Persia yang memang sudah terkenal dari masa itu Pak. Sampai sekarang permadani Persia, Iran sekarang itu Pak. Itu dari zaman Rasulullah Pak. Udah memang udah kualitasnya bagus. Ya, mau dibawa buat Nabi tidur Pak. Gak tegang lihat Nabi pemimpin dunia akhirat kayak gini. Tapi apa kata Nabi? Gak usah Umar. Saya tidur kayak gini. Pulesnya udah luar biasa. Enak banget saya tidur. Tuh. Ya kita yang rumah gede. Kamarnya juga gede. Kamar tidurnya ruangannya kamar tidur sama masjid ini Pak. Tuh, iya kan. AC tiap pojokan sampai ke kolong ranjang ada AC-nya. Orang tidur gelipak sini, gelipak sono kagak pules-pules. Iya kan, Nabi begitu pules banget Pak. Tuh, kenapa? Karena ketenangan itu bukan adanya di bangunan rumah. Tapi ketenangan itu adanya di bangunan hati kita. Gitu. Ya, kalau hati kita bersama Allah. Dimanapun andai kata kita di dalam neraka tetap adem damai Pak.
Kenapa? Karena kita bersama Allah. Tapi kalau nggak bersama Allah, meskipun kita di tengah istana yang penuh mahligai, gemerlap, kelezatan dunia, tetap aja gelisah, Pak. Itu Nabi seperti itu, Pak. Kesederhanaan. Nah, setelah melihat pendekar Mekah mengepung rumah beliau dengan rapat gitu, Pak. Nabi cuman pasrah kepada Allah. Beliau berdoa dan yakin Allah pasti akan menjaga dan melindungi beliau. Ya, maka ayatnya waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dibikin gak lihat, Pak. Ya, dibikin gak lihatnya kenapa? Dibikin ngantuk. Yang kagak bisa ditahan itu ngantuk. Menjelang subuh pules semua, Pak. Tidur dalam posisi berdiri itu pendekar sambil megang pedang. Nabi keluar bersama Abu Bakar. Kemudian Nabi juga masih bingung keluarnya ini lewat mana, kena rapat sama badan pendekar, Pak. Maka Abu Bakar megang, diangkat itu satu orang, dipindahin dulu, Pak. Itu kagak bangun dipegang begitu, Pak. Kayak patung aja. Kayak benda mati begitu, Pak. Ya barulah Nabi keluar tuh. Dikembaliin lagi sama Abu Bakar, dipegang, diopong lagi. Brok. Itu kagak bergeming sedikit pun. Kalian lihat dia tuh kelojotan, kalian tuh kagak, Pak. Ya, barulah tuh berangkat Nabi bersama Abu Bakar menuju arah Yastrib atau Madinah. Kemudian mereka pas matahari terbit baru pada bangun, Pak. Dibikin bangun oleh Allah, cuman mereka gelagapan semua, panik. Udah siang ini, bagaimana ini? Ayo udah masuk ke rumah Muhammad. Digeledah tapi nggak ada. Dibuka selimut, ya Ali. Kok bukan Muhammad, jadi Ali sini? Karena Ali bukan menjadi target, ya udah dicuekin aja, dilepas. Ya, langsung mereka mengejar Nabi dengan menelusuri jejak Nabi itu. Tapi jejak Nabi hilang setelah mendekati Gua Sur. Karena jejak Nabi habis semua diacak oleh kambing-kambing gembalaan Siti Atikoh. Putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adiknya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, akhirnya mereka setelah sampai di situ ada salah satu pendekar yang feelingnya cukup tajam, ya. Dia merasakan Muhammad ada di dalam Gua Sur itu. Bilang sama temennya, lu tahu nggak? Muhammad pasti ada di dalam situ. Mau kemana lagi dia? Ya kan, emang itu doang satu-satunya gua, tempat istirahat, tempat ngadem. Oke lah, ayo coba kita cari pintu guanya. Ketemu pintu gua, mereka juga kaget juga. Kenapa? Karena feeling kuat Nabi Muhammad ada di dalam, tapi kok ini pintu gua ada sarang laba-laba, dan sarang laba-laba ini utuh, nggak rusak. Ya, satu benangnya aja itu yang kayak benang gitu ya kan ya. Itu nggak ada yang putus, Pak, rapi semua. Dan laba-labanya pun ada di tengahnya. Burung merpati sedang bertelur di atas. Ya, kata teman yang satu bilang, kayaknya nggak mungkin ada Muhammad di dalam. Tapi feeling gue biasanya nggak pernah bohong, ada di dalam. Tapi lu jangan pakai feeling dong, pakai otak lu. Gitu, iya, ini ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk pasti rusak, berantakan. Tapi enggak kan? Iya juga sih. Terus bagaimana dong? Ya udah kita tinggal, kita cari tempat lain aja dah. Ya udah, pergi mereka semua. Tapi satu yang punya firasat kuat itu masih dikit-dikit nengok. Iya kan? Udah jalan berapa langkah masih nengok lagi. Lu ngapa sih, kata temennya, masih tengok aja. Ya kan, jadi geblek banget lu. Ya kan? Bukan geblek, feeling gue itu biasanya selalu tepat. Ya tepat mah nggak tepat, tapi logika pakai. Udah nggak mungkin lah. Ya udahlah, pergi mereka. Nah, setelah mereka sudah pergi, Nabi memang berada di dalam gua itu sesuai dengan firasat tadi. Cuman firasat mereka pun dipangkas oleh Allah lewat sarang laba-laba. Artinya ketika kita punya keahlian dalam satu hal, setinggi apapun keahlian kita, Allah bisa membabat habis keahlian kita itu, Pak, dengan kekuasaannya. Artinya
Ketika kita punya keahlian bidang apa nih? Jangan jadi sombong dengan keahlian itu. Kenapa? Ada yang maha ahli gitu loh. Ya, dalam hal ini siasat lah, trik, ya kan? Dan dalam Al-Quran itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah pun bikin makar. Dan Allah lah yang terbaik di dalam membuat makar. Menang Allah, gak bakalan kalah Pak. Allah itu. Makanya kita hidup tuh disuruh bersandar ke Allah itu begitu. Allah udah maha segala-galanya, kita jadi gak perlu begini begitu, ada Allah gitu. Nah, kemudian bagaimana situasi di dalam gua? Nabi istirahat di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar senderan sambil belonjor, Nabi di pangkuan beliau. Nabi begitu lelah, capek, ngantuk. Ya Nabi ini namanya sifat jaiz Pak. Kalau kita ngaji aqaid, ya ilmu tauhid tentang sifat para rasul, itu kan ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu artinya sifat yang boleh ada pada diri Nabi dan Rasul berupa sifat-sifat kemanusiaan. Lapar, Nabi juga lapar, sakit, sama sama kita. Pak. Makan, minum, nikah, haus, ada semua. Jangan dianggap Nabi nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak ada capek, nggak ada, tetap ada. Yang nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak ada ngantuk, nggak ada tidur, cuman siapa? Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Kalau Nabi begitu nanti sama dong sama Tuhan. Ya kan bahaya ya, makanya Nabi tetap capek lelah ya tidur. Begitu Nabi istirahat dalam kelelahan kecapeannya, tahu-tahu ular datang mendekati arah Nabi dan Abu Bakar. Lewatnya mendekati kaki Abu Bakar yang belonjor Pak. Nah, Abu Bakar kan berusaha kakinya gini-gini gitu loh Pak. Jagain jangan sampai tuh ular deketin Nabi, gigit Nabi. Ya tapi gerakinnya gak bisa kenceng. Kenapa? Karena di pangkuan beliau ada Nabi. Kepala Nabi itu di paha Nabi. Apa di paha Abu Bakar. Pangkuan Abu Bakar. Nah Abu Bakar gak mau mengganggu Rasulullah. Akhirnya ya kaki beliau lah yang digigit oleh ular itu dengan bisa yang luar biasa. Langsung Abu Bakar kakinya hitam sebelah. Ya, yang digigit ular itu. Beliau menahan sakit yang luar biasa sampai keluar air mata. Nah air mata beliau jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun melek, langsung duduk dan negesin, ada apa Abu Bakar kamu nangis? La tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Tuh Pak, yang namanya hubungan persahabatan tuh begitu. Ya, lagi enak gak enak tuh bareng sama-sama keluarin kata-kata ya kan yang memberikan semangat. Kadang-kadang kan kita punya teman, punya sahabat, karib enggaknya lihat kita lagi gak enak Pak, kita lagi susah. Kalau kita lagi jaya semuanya juga teman banyak banget dah. Pada nyamperin ya enggak. Nah begitu kita susah, ya begitu kita udah gak punya jabatan, harta kita menurun, di situ kelihatan teman yang sebenarnya apa enggak. Ya, makanya Sayyidina Ali itu pernah bilang, ya kalau kamu pengen tahu jumlah teman kamu berapa, ntar ngitungnya kalau kamu lagi susah. Baru ketahuan berapa teman yang sebenarnya. Kalau lagi jaya kita lagi enak, wah semua juga ngaku teman. Ya kan itu teman gua, itu teman gua. Begitu kita susah, siapa? Orang mana dia? Gak kenal gua. Ketemu juga pura-pura kagak lihat. Kayak gitu Pak. Nah itu Nabi sama Abu Bakar dibangkitkan semangatnya, nggak usah sedih, Allah bersama kita. Kalau yang temen nggak yang sebenarnya kan syukur. Tuh kita susah dibilang apa? Syukur rasain. Ya kan? Kalau temen yang baik benar-benar temen, kita susah dia memberikan semangat, menghibur kita. Sabar, ntar juga lu bangkit lagi, ntar juga lu dapat lagi.
ntar juga cair begitu. Dihibur, dibikin tegar, ini malah disumpahin kadang-kadang. Ngakunya temen, tapi malah nyumpahin temen apa begitu, ya kan. Nah akhirnya Nabi kemudian negesin kaki, ya kakinya Abu Bakarnya menghitam, itu sebetulnya ada apa? Abu Bakar cerita, ya ada ular. Kenapa kamu nggak bangunin saya? Ya, kamu bisa meninggal ya dengan hal seperti ini. Mestinya kamu bangunin saya. Enggak ya Rasulullah, enggak bakalan saya kerjakan itu. Karena saya tahu engkau lelah, kamu capek. Tapi itu kan bahaya, harus dicegah. Bisa mematikan, bisa ular itu. Jawab Abu Bakar, ya Rasulullah, satu orang Abu Bakar mati tidak akan pernah bikin masalah dalam kehidupan. Tidak akan terjadi malapetaka. Tapi kalau engkau ya Rasulullah yang meninggal, engkau yang wafat, maka akan terjadi malapetaka besar dalam kehidupan di alam semesta ini sampai hari kiamat. Nah itulah Abu Bakar itu paham betul Pak tentang rahasia kenabian Pak. Makanya beliau jaga betul-betul Nabi Muhammad sampai begitu Pak. Ya seorang Abu Bakar mati, apa sih Abu Bakar begitu loh Pak. Padahal kan sebetulnya Abu Bakar juga sangat istimewa, tapi beliau tuh sangat tawadu Pak. Rendah hati. Ya kenapa begitu? Ya karena guru beliau, ya Nabi itu sangat rendah hati. Kedudukan sangat tinggi, tapi merendahnya luar biasa. Nah kita ini kadang-kadang kedudukan gak seberapa, jabatan gak seberapa, soknya luar biasa. Kebalik ya. Nah inilah rahasia-rahasia hijrah begitu Pak. Biar kita petik yang begitu. Keahlian gak seberapa, tapi sombongnya luar biasa. Nabi, Abu Bakar dan yang lainnya keahliannya luar biasa, tapi tawadunya, rendah hatinya luar biasa. Nah jadi setelah itulah baru hari makin siang, bahkan udah mulai agak sore, Nabi melanjutkan perjalanan bersama Abu Bakar menuju Yastrib atau Madinah. Tapi sebelum sampai Yastrib, beliau sempat mampir ke sebuah perkampungan yang namanya Kuba. Ya, nah disitulah Nabi membangun masjid. Ya, tapi masjid pada zaman itu nggak kayak bangun masjid zaman sekarang Pak. Ya dulu mah cuman batu-batu disusun persegi udah. Ya paling pakai kayu 4 biji tiang, udah pakai anuan daun-daun korma, udah jadi Pak kayak gubuk begitu. Ya, ya karena memang beda zaman. Ya kalau sekarang kalau dia namanya bangun masjid ya seperti ini udah modelnya, kalau dulu mah belum ada ya. Yang penting di situ intinya bahwa umat Islam itu harus punya benteng yang kuat. Benteng yang kuat umat Islam itu cuma satu Pak, yaitu masjid. Tuh, makanya masjid ini ya harus betul-betul dijaga, dipelihara dan dihidupkan. Ya karena kadang-kadang ada masjid mati Pak. Artinya masjid mati ya cuma sekedar dipakai sholat 5 waktu doang. Kegiatan yang lain nggak ada, pengajian, majelis taklim nggak ada, nol. Itu ya. Jadi harus dihidupkan, bahasa lainnya dimakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan ibadah, baik ibadah vertikal yang berhubungan pada Allah langsung sholat, ya kan, ngaji, ya ataupun yang hubungan secara horizontal, ya kan kegiatan-kegiatan sosial apa semuanya, ya, termasuk pengajian ya kayak kita begini bapak-bapaknya, alhamdulillah. Pengajian ibu-ibu juga ada, kan alhamdulillah. Ini namanya memakmurkan masjid begitu ya. Dan memakmurkan masjid juga bukan sekedar apa namanya kegiatan-kegiatan sholat atau pengajian, tapi juga mencegah hal-hal yang bisa menodai atau kurang bagusnya masjid. Contoh nih yang harus kita
tanganin bareng-bareng seperti anak-anak kayak tadi gitu Pak sholat. Itu nggak perlu ada anak-anak sholat dengan model-model seperti itu. Amin semau-maunya, ya kan. Ya apalah dia teriak-teriak, dia bercanda. Kalau dia pada baca selawat, nah itu positifnya. Nah ya dia baca selawat, suaranya saya dengerin bagus-bagus itu suaranya. Senang saya dengerin suaranya. Cuman yang kayak gitu bisik rese, nah itu harus dicegah. Dan mencegahnya pun kita nggak harus keras, kita omelin, kita gebuk, enggak. Ya kita panggil aja, nah kumpulin. Itu kalau yang mau ke masjid besok-besok pakainya begini, kalau nggak pakaian begini jangan ke masjid loh ya. Ituin Pak, biar dia ke masjid pakainya yang sok, kan pakainya masih pada begitu, ramun, pakai celananya begitu, kaosnya begitu. Ya kalau masjid udah sekelas kayak gini kan megah, masa bocahnya kayak gitu, ya kan kagak uruk banget gitu. Ya, jadi saya ngarahkan bukan tuh anak diomel atau diusir bukan. Ya ajak ngomong aja pelan-pelan ya. Ayo kalau mau ke masjid pakainya gini ya, kalau nggak pakainya gini, pokoknya nggak boleh ke masjid. Kalau sholat ngikut sholat berjamaah begini-begini. Insya Allah ntar juga lama-lama mereka rapi gitu. Jadi nggak pakaian kayak begitu ya namanya bocah. Ya, jadi kita larang juga awas mau ke masjid, mau geding kepala lu juga jangan. Ya kan sebab nanti kita kan butuh generasi. Ya kan setelah kita pada tua ngaji ini siapa yang nerusin? Kan dia pada kan. Lah iya gitu kan dia yang nerusin Pak. Nah, supaya mereka bisa nerusin dari sekarang rame-rame ini. Jangan kita juga bertumbuh pada DKM atau Budia. Gak usah. Ya kan pokoknya kita rame-rame nasihatin aja anak pelan-pelan. Kalau mau ke masjid pakainya gini. Ya kan yang rapi pakai peci soal mana ada rambutnya kemari. Bilang aja ini masjid kan rumah Allah. Kamu harus sopan. Terus juga dia paham. Gitu. Selawatannya udah cakep kalau selawatan suaranya udah cakep-cakep itu saya dengerin. Ya kan? Nah, itu aja Pak. Ya ini itu termasuk namanya kita memakmurkan masjid. Nah itu makanya Nabi isyaratnya membangun masjid. Jadi itu masjid yang pertama Kuba itu. Ya, baru nanti Masjid Nabawi. Tuh, ya. Tapi kalau secara umum masjid yang pertama kali dibangun oleh Allah di alam semesta atau di dunia ini adalah Ka'bah, Mekah, Masjidil Haram itu. Ya. Nah, jadi dari situ Nabi mengisyaratkan kita jangan jauh dari masjid. Ya, artinya jangan jauh dari masjid bukan berarti rumahnya harus semuanya dekat sama masjid, repot juga. Artinya kita semuanya punya tanggung jawab untuk masjid. Jadi rame-rame sama-sama kita mamurkan, kita jaga sebaik-baiknya. Nah, terakhir setelah Nabi sampai di Madinah atau Yasrib disambut dengan riang gembira dengan hadroh ya kan debrak-debruk tola'al badru alaina ruh. Nah, itu awalnya musik atau seni Islam itu dari situ. Nabu-nabu, hadroh, rebana, marawis awalnya dari situ. Ya. Jadi ketika ada kelompok yang mengatakan musik haram, ntar dulu ngapa jangan dikit-dikit main haram-haram aja. Ya kan ada kan kelompok yang memang begitu kan. Ya kan musik haram, nyanyi-nyanyi haram. Gitu ya. Musik itu kan termasuk bagian seni, termasuk syair-syair dan lagunya. Haram tidaknya dilihat bagaimana gaya nabunya dan isi syairnya. Gitu aja kayak kita nih berpakaian pada dasar pakaian semuanya boleh. Haram gaknya bagaimana model pakaiannya. Gitu doang. Ya ada hadis memang sahih. Ya Nabi mendengar suara musik Pak, langsung beliau bilang ya apa Allah melaknat. Ya, itu suara-suara setan. Ya. Nabi ngomong kayak gitu sebetulnya kayak apa sih sebetulnya? Itu kan zaman jahiliyah Pak. Yang kalau kita bandingkan kayak sekarang nih zaman jahiliyah modern. Itu musik-musik yang mungkin Bapak pernah lihat nggak dengar yang di diskotik begitu. Nah begitu modelnya. Laki perempuan bodoh. Nah itu Nabi itu malah yang model kayak begitu. Itu hadis arahnya ke sana dibuat semua pakai hadis begitu. Termasuk hadroh, ya kan marawis haram. Enggak, itu sejarahnya dari situ. Nabi sahabat umat Islam nyambut Nabi pakai hadroh. Hadroh itu maksudnya kedatangan Nabi, Pak hadroh.
kemuliaan Nabi datang. Tuh, makanya disebutnya hadroh karena alat musiknya dipakai ketika hadir. Hadroh itu hadir penuh kemuliaan, datang penuh kemuliaan. Itu Nabi hadroh. Juga pernah ada seorang budak, ya kalau bahasa kita sekarang ngamen lah begitu Pak, di tempat orang kriaan, hajatan, brek nyanyi gitu ya, pakai alat, ya itu kayak rebana begitu, namanya dub atau dum itu disebutnya pada masa itu. Dia menyanyikan syair-syair yang cakep isinya gitu Pak. Nah itu Umar sempat ngomel juga tuh, nggak boleh begitu, ya kan? Nabi senyum lagi, Umar biarin aja, ini saatnya hari bahagia, di mana pengantin, tamu, keluarga biar pada gembira, biarkan dia akan menyanyikan lagu-lagu syair-syair yang mengarah kepada semangat hidup, berumah tangga bagaimana. Tuh, Nabi itu orangnya sangat toleran banget Pak. Jadi musik itu enggak semuanya haram, nyanyian enggak semuanya haram. Jadi tergantung bagaimana dia model nabuhnya, kemudian juga isi syairnya, kemudian juga waktunya Pak. Ya kayak waktu sholat maghrib apa isya. Terus malah main hadro, ya salah, meskipun hadro juga. Orang lagi pada sholat dia lagi hadroh aja. Ya kan orang udah komat dia masih tolal badar. Wah berarti itu PA. Lalu begitu dicegah yang kayak begitu. Jadi semuanya dilihat situasi dan kondisi hal-hal kayak begitu. Ya, sampai di situlah ya sejarah hijrah yang sebetulnya masih banyak, tapi saya rasa cukup itu menjadi buat apa kita pelajari ya, dalam rangka tahun baru kita, biar ada hikmah-hikmah yang sangat positif yang kita jadikan sebagai alat atau sebagai media untuk supaya kita di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Sebab kalau sama aja rugi Pak, tahun kemarin begitu, sekarang begitu juga rugi. Kalau sekarang tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, berarti celaka kita. Beruntung kalau tahun ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Nah kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ya, dan seluruh umat Islam di dunia dimanapun berada, baik yang dalam situasi damai maupun dalam situasi kondisi konflik seperti di daerah Timur Tengah khususnya ya Iran ya kan dan sekitarnya, semuanya Allah berikan perlindungan, Allah berikan penjagaan, dan Allah tolong umat Islam agar dapat meraih kejayaan dan kemenangan di alam dunia ini dalam menghadapi orang-orang kafir ataupun orang-orang zolim yang anti Islam, yang benci Islam, semuanya Allah tundukkan, Allah kalahkan. Dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.